Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada DPT yang sudah menyempatkan waktunya gitu untuk bisa jadi audiens pada penyuluhan tentang anime ini. Baik, jadi di sini aku menjelaskan dulu ya tentang anime itu apa. Jadi anime itu adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan sel darah merah atau kadar hemoglobin atau Hb. Nah, tapi sebelumnya ternyata di sini udah tahu belum? Udah pernah cek darah belum sebelumnya? Nah, ataupun mungkin pernah mengalami apa ya anemia? Pernah. Mungkin tadi ada ya dari darah pernah. Oke, itu gimana keadaannya gitu? Pusing dan juga tekanan darahnya berapa kalau jadi mana? Itu kan kalau misalkan untuk usia kita gitu ya remaja menuju dewasa itu kan normalnya tekanannya itu 100 kan ya, 90 ke 100. Nah, kalau begini itu rendah banget, jadi itu udah disebut anemia. Oke, tadi untuk penjelasan singkatnya terkait anemia gitu, kekurangan sel darah merah atau hemoglobin Hb itu sendiri. Nah, lalu berapa sih gitu hitungan hemoglobin yang aman atau yang tidak disebut sebagai kelompok anemia itu? Baik, di sini udah teraya bahwa berdasarkan kelompok umur itu ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis berdasarkan umurnya. Yang pertama yaitu dari umur 10 sampai 11 tahun. Nah, untuk yang anemia, kalau udah disebut anemia itu udah di tingkatan 11,5 lebih gitu. Kalau di atas itu kalau di bawah itu, kalau di bawah itu berarti disebut anemia gitu. Itu untuk umur yang 10 sampai 11 tahun. Kalau untuk yang 12 sampai 14 tahun itu dari 12 ke bawah. Kalau udah di bawah 12 itu bisa disebut anemia. Nah, untuk tingkatannya itu ada anemia ringan, sedang, dan berat. Kalau berat itu udah rendah banget ya. Nah, kalau untuk perempuan yang sedang tidak hamil tapi di bawah 15 tahun itu di bawah 12 tekanannya itu disebut anemia juga. Lalu kalau untuk perempuan hamil itu beda, untuk apa sih disebut anemianya itu di bawah 11, jadi agak rendah itu. Lalu kalau untuk laki-laki itu di bawah, bahwa secara fisik penderita anemia ini ditandai dengan pucat. Biasanya baik pada mukanya, kelopak matanya, bibirnya, kulitnya, kukunya, dan juga telapak tangan. Nah, kalau misalkan ternyata di sini udah melihat gitu ya dari gejala-gejala yang tadi dijelaskan, boleh kita tuh langsung kayak peka gitu sama diri sendiri, ataupun mungkin ada teman kita atau teman kosan gitu ya, teman sekamar atau saudara kita, keluarga kita yang udah memiliki tanda-tanda seperti itu, gejala seperti itu, kita harus langsung peka gitu. Langsung cek aja ke. Lalu yang selanjutnya, gimana sih cara kita mencegah anemia itu agar tidak terhindar dari anemia, ataupun kita yang udah mengalami anemia tidak memperparah anemia itu sendiri gitu pada diri kita. Oke, untuk yang pertama yaitu pastinya dari pola gizi seimbang atau dari makanan dulu ya. Nah, teman-teman di sini udah pernah dengar belum istilah 4 sehat 5 sempurna? Nah, pernah ya. Nah, tapi untuk sekarang itu 4 sehat 5 sempurna itu udah diganti gitu programnya menjadi isi piringku. Nah, pada isi piringku ini bisa dilihat ya di sini gambarnya. Nah, isi piringku itu ada apa aja sih? Nah, ada lauk. Jadi lauknya itu 1/3 dari setengah piring. Ya, lauknya mau itu ikan goreng, mau ayam gitu dan sebagainya. Lalu di sini ada buah. Nah, kalau buah itu 1/3 dari setengah piringnya. Jadi kalau tadi mah sama gitu kayak lauk 1/3 juga untuk buah juga. Nah, untuk selanjutnya itu ada makanan pokok. Teman-teman tahu kan kalau makanan pokok apa aja? Nasi, apalagi jagung, kentang, ya ubi-ubian lah ya kayak gitu, itu masuk ke makanan pokok. Nah, kalau makanan pokok itu 2/3 dari setengah piring, jadi lebih banyak gitu ya untuk perbandingannya. Lalu untuk sayuran pun sama gitu, 2/3 dari setengah piring. Nah, 2/3 barangkali di sini ada yang jarang banget makan sayur. Nah, ini dianjurkan sekali untuk makan sayur gitu agar kenapa gizi kita itu bisa seimbang. Nah, di sini juga ada disebutin 4 pilar dari gizi seimbang itu: mengonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pastinya kita harus menjaga kebersihan dari diri kita sendiri ataupun dari lingkungan kita gitu ya. Kalau misalkan kayak kita ngekos-ngkosnya ya di lingkungan kosan kita gitu. Nah, yang ketiga itu melakukan aktivitas fisik. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin jarang olahraga kayak gitu ya. Saya pun belum pasti atau belum membiasakan olahraga, tapi setidaknya ya ada aktivitas fisik lah gitu ya, baik itu misalkan bersih-bersih, misalkan itu kan ada aktivitas fisik juga, ataupun keluar sekedar jalan-jalan gitu, jalan kaki itu kan aktivitas fisik juga gitu. Lalu yang terakhir itu memantau berat badan secara teratur. Nah, itu juga berat badan juga berpengaruh gitu, jadi kita agar bisa mendapatkan gizi yang seimbang itu kita harus pasti memperhatikan berat badan kita juga gitu. Lalu yang selanjutnya itu adalah kebutuhan maksimal orang per hari, misalkan dari gula. Nah, di sini ada yang suka manis? Oke, jadi yang suka manis juga itu harus dikurangi gitu ya. Bahkan ya saya sendiri pun gitu suka banget sama yang namanya gula. Nah, itu bisa kita kurangi dengan atau bisa kita patokin dalam sehari itu maksimal 4 sendok makan. Nah, kalau garam berapa? Nah, kalau garam itu maksimalnya 1 sendok teh kalau bisa sehari. Nah, kalau lemak itu 5 sendok makan. Nah, itu ya yang perlu diperhatikan. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke tadi yang apa sih yang cara kita
mencegah anemia itu sendiri dari pola hidup sehat, lalu juga dari pola makan. Ada juga anjuran minum TTD. TTD udah tahu belum TTD itu apa? Oke, berarti udah pada tahu ya. TTD itu apa? Oh, tanda tangan gitu bukan kan? Nah, tapi sebelumnya yang pernah di sekolahnya dibagi TTD atau enggak? Ada. Oke, berarti udah cukup familiar juga ya kalau di kalangan pelajar gitu ya, mahasiswa. Nah, di sini juga gimana sih cara kita mengonsumsi TTD gitu kan? Nah, kalau menurut mata kuliah yang saya pelajari di sini, penyuluhan KB itu biasanya untuk TTD itu kalau untuk perempuan dibiasakan apa ya, setidaknya seminggu sekali itu minum TTD itu. Nah, kalau misalkan untuk apa sih, untuk yang sedang haid itu kalau bisa ya sehari sekali gitu, karena ya yang namanya haid itu kan apa sih, keluarnya darah tuh banyak gitu ya, pasti apalagi perempuan gitu, kalau misalkan banyak darah yang keluar kan khawatir juga gitu ya terkenanya anaknya. Jadi dianjurkan untuk minum TTD itu secara rutin gitu. Nah, jadi jangan sampai apa ya, kita nggak memperhatikan hal sekecil itu gitu, karena ya mungkin dari TTD ini juga bisa ngebantu kita gitu yang tadinya sering pusing atau yang nggak aware tentang apa sih anemia, jadi kayak kebantu gitu buat sembuh. Nah, lalu di anjuran minum TTD ini tuh gimana sih caranya? Nah, yang pertama itu tadi singgung juga 1 tablet seminggu sekali di hari yang sama. Jadi kalau misalkan kita di hari Minggu misalkan minum TTD-nya, berarti minggu depannya juga di hari Minggu. Yang kedua diminum setelah makan, pastinya jangan sampai diminumnya sebelum makan ya, jadi setelah makan. Jadi kita makan dulu lalu minum TTD ini. Lalu yang ketiga ada diminum dengan air putih, jangan sampai diminumnya pakai air jus, jangan pakai air yang lainnya gitu ya. Yang pastinya paling aman itu pakai air putih ya. Nah, yang keempat itu jangan diminum bersamaan dengan minuman yang lain ya, tadi juga disinggung kayak misalkan teh, susu, kopi itu dianjurin banget. Karena kalau misalkan kita minum obat biasa saja enggak kan ya, sama minuman yang berwarna ini gitu atau soft drink gitu, itu enggak dianjurin banget. Lalu yang terakhir, setelah minum TTD ini tuh makanlah buah atau yang mengandung vitamin C gitu untuk meningkatkan penyerapan kadar zat besi. Kalau vitamin C yang udah familiarnya seperti jeruk gitu kan. Oke, baik itu jeruk atau stroberi, semangka dan lain sebagainya. Dan segitu mungkin untuk apa ya, penjelasan terkait anemia atau pencegahan anemia khususnya bagi kita sebagai kaum remaja gitu. Dan apapun di lingkungan kita ada yang memiliki gejala seperti itu, kita dianjurkan untuk lebih peka lagi gitu ya, dan bahkan terutama untuk diri kita sendiri. Jangan lupa untuk tetap mengecek kesehatan diri kita, lalu memperhatikan hal-hal yang tadi cara kita untuk mencegah anemia itu sendiri. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.